underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, karangan bunga dari BEM FISIP Universitas Erlangga Surabaya menjadi heboh karena berisi sindiran tajam terhadap pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Presiden Prabowo itu pada tanggal 20 Oktober kemarin itu kan dilantik ya menjadi sah menjadi presiden dan Gibran sebagai wakil presidennya. Sekarang apakah posisi presiden untuk Prabowo ini bisa diterima sama rakyat atau tidak? Ya, nah ternyata hasil dari menjabat sebagai presiden ini kan dari hasil pemilu. Ya, seluruh rakyat Indonesia merasakan demokrasi untuk memilih presidennya. Dan ternyata Prabowo itu dengan pasangan dengan Gibran ini mendapat suara lebih di atas 50% ya, sehingga terjadi satu putaran dan dia berarti dicintai rakyat. Ya, perbandingan antara pasangan yang lain tuh jauh dengan pasangan Prabowo dan Gibran. Maka ini secara resmi dan secara sah memang Prabowo ini menjadi presiden yang akan menjadi pemimpin di Indonesia, membawa negara Indonesia ini dia sebagai nakoda dengan tujuan yang udah jelas bahwa pada tahun 2045 nanti diharapkan Indonesia bisa menjadi negara yang bagus ya. Tahun emasnya Indonesia itu akan diwujudkan dalam tahun 45. Nah pertanyaannya, sekarang kan ada Senat FISIP di Universitas Erlangga Surabaya itu membuat karangan bunga. Ya ditempelkan kalau nggak salah tuh di muka umum ya, seperti di alun-alun atau di mana seperti itu. Yang isinya itu malah sepertinya nggak puas dengan dilantiknya Prabowo dan Gibran sebagai presiden. Ya dia mengatakan karangan bunga itu bahwa selamat. Nah ini agak menyindir-nyindir lah ya, pokoknya nggak enak ini. Selamat atas dilantiknya pelanggar HAM macam-macam. Pelanggar HAM, IPK dari IPK-nya tuh 2,35 ya macam-macam. IPK 235 kan ya memang tingkat kehebatannya ilmunya kan kurang gitu ya. Tapi kalau kita lihat kan ya Presiden Prabowo ini kan bukan sembarangan orang kan. Dia pernah jadi jenderal juga kan. Nah memang sempat memimpin pasukan macam-macam yang luar biasa. Nah ternyata rakyat memilih. Nah sekarang sekelompok orang tadi itu yang masang karangan bunga seperti itu ya memang terus terang kan dia menyinggung ya. Nggak cuman ngomong HAM loh ini juga ngomong bahwa hasil kemenangan Prabowo dan Gibran ini adalah dari rahim haram konstitusi. Nah ini kan gila. Ya ini kan menjurus bahwa kan ada beberapa putusan itu kan memang misalnya yang menjadi calon wakil presiden itu umurnya bisa muda, ya orang muda boleh masuk. Ya juga pernah menjabat pegawai negeri atau menjabat jabatan di tempat yang lain misalnya itu. Nah ini kan sudah disahkan secara konstitusi. Nah ini kalau juga berani ngomong mengharamkan konstitusi ya. Ini konstitusi atau kemenangan yang haram. Terus terang ini kan kalau ini dibiarkan ya memang sekarang ini sudah terjadi bahwa ya nggak cuman dia yang ngomong seperti itu. Dia ngomong seperti itu yang tidak suka tuh juga banyak loh. Nggak cuma orang pemerintah, tapi orang lain juga merasa nggak penak, ya nggak cocok dengan kata-kata seperti ini. Inilah yang menunjukkan bahwa mereka yang melakukan ini oknum-oknum tadi itu kan tidak menyadari bagaimana harus bernegara. Ya seenaknya sendiri. Kalau dia ngomongnya bahwa ini dari konstitusi haram, dilahirkan dari rahim konstitusi haram itu, dia harus berdebat secara hukum juga. Toh sudah oke. Ya semuanya udah mulus sesuai dengan aturan. Bagaimana dengan kondisi bahwa ternyata kemudian ada surat pembekuan BEM oleh Dekan FISIP Unair, Om Bob? Ya itu memang sebetulnya
ya sudah wajar. Karena unsur-unsur ini bukan unsur mengkritik, tapi unsur yang bisa merusak. Ya, tapi ya ternyata dalam waktu tidak terlalu lama, kan Presiden Prabowo sendiri yang menginstruksikan bahwa pembekuan itu tidak boleh dilakukan, sudah dilepaskan. Jadi sekarang boleh bebas lagi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Jadi memang di dalam membangun negara itu yang dipentingkan itu adalah stabilitas. Sekarang kalau diungkit-ungkit bahwa ini Pak Prabowo itu dulu pelanggar HAM macam-macam, sampai detik ini kan juga belum terbukti. Ya, jadi mestinya ini nggak bisa diungkit lagi. Yang lama yang sudahlah, kita harus mikir yang akan datang. Justru kritik-kritik itu harus memberi umpan balik agar supaya pembangunan bisa jalan dengan baik. Dan ingat, pembangunan tidak bisa berjalan dengan mulus dan baik kalau terjadi gejolak terus dalam politik. Ya, jadi mestinya selama 5 tahun nanti ke depan ini semua unsur tuh harus bersatu memberi dukungan. Ya, bukan menjegal program-programnya dari Pak Prabowo untuk membawa Indonesia yang menuju keemasan tadi itu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.